Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitra Kolbina sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafli Muklis dengan NIM 223386. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengembangan Pemindai Dokumen Menjadi Pemindai Telapak Kaki untuk Identifikasi Flatfoot. Untuk penulisnya yang pertama ada Dwi Basuki Wibowo, yang kedua ada Gunawan Dwi Haryadi, dan yang ketiga ada Riwan Wahyu Pratomo. Untuk jurnal ini keluar pada diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk abstraknya yaitu bisa kita lihat pada layar yang ada. Uh, di, di banyak rumah sakit di dunia dalam mengidentifikasi telapak kaki rata atau flat foot masih menggunakan wet foot test. Metode ini akurat karena di samping sulitnya mengetahui penderita benar-benar berdiri tegak saat mencetak telapak kakinya di kertas grafik serta kemungkinan tidak tercetaknya beberapa bagian telapak kaki karena pengecatan awal yang tidak merata. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah rancang bangun alat pemindai telapak kaki atau foot scanner berbiaya murah menggunakan pemindai dokumen atau dokumen scanner dan perangkat lunak untuk mendefinisikan dan mengkategorikan kaki rata atau flat foot menggunakan metode Kavanaugh Arch Index atau AI. Jejak telapak kaki atau footprint yang dihasilkan alat ini yang berformat digital memudahkan dalam mengolah gambar dan menghitung nilai AI-nya dengan perangkat lunak MATLAB. Tujuan dari dibuatnya jurnal ini yaitu untuk memperbaiki kelemahan metode Whitfoot test atau footprint yang dihasilkan yang berformat digital memudahkan dalam pengolahan gambar untuk mendefinisikan dan mengkategorikan flatfoot. Berikut adapun manfaatnya yaitu untuk paper ini mengkaji sistem pengukuran bentuk footprint. Man- Paper ini mengkaji sistem pengukuran bentuk footprint manusia saat berdiri menggunakan scanner dokumen atau tipe flatbed yang berharga murah, tetapi untuk menghasilkan bentuk 3D telapak kaki sebagai acuan mendesain sepatu atau Takahashi. Untuk pengukuran bentuk dua dimensinya, telapak tangan untuk berbagai keperluan. Adapun metodologi penelitian yang pertama yaitu ada subjek penelitian. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu 102 mahasiswa Departemen Teknik Mesin Universitas Diponegoro diminta melakukan scanning yang data-datanya ditampilkan seperti pada tabel. Yang pertama ada untuk umur. Rentang nilai yaitu 17 sampai 26 tahun. Dengan rata-rata 20 kurang lebih 1,9. Untuk jenis kelaminnya yaitu perbandingan antara 87 untuk laki-laki dan 15% untuk perempuan. Untuk berat badannya itu ada di rentang nilai 39 sampai 129 kilogram. Dengan rata-rata 63,3 kurang lebih 13,8. Untuk tinggi tinggi badannya itu ada di rentang nilai 147 cm sampai 185 cm dengan rata-rata 167,3 dan kurang lebih 6,8. Untuk BMI-nya dengan satuan kilogram per meter persegi yaitu 15,21 sampai 41,60 dengan rata-rata 22,51 lebih kurang 4,16. Yang kedua itu ada untuk konstruksi alat. Pada penelitian ini digunakan HP Senza 200 flatbed scanner ukuran A4. Struktur asli scanner tidak diubah, termasuk jendela kacanya. Hanya tirai penutupnya atau tirai dilepas. Scanner diletakkan tepat di bawah kaca bening tebal 10 mm. Sebagai landasan untuk memindai telapak kaki yang ditumpuk oleh rangka baja agar dapat menahan beban hingga 100 kg. Atau foot scanner yang dirancang bisa melakukan scanning satu telapak kaki secara bergantian. Bisa diperhatikan pada gambar yang di samping, yaitu uh, yang untuk gambar yang pertama
meletakkan kedua kakinya uh, hingga mencapai hingga menahan beban 100 kilogram, dan untuk yang gambar kedua itu melakukan scanning melalui satu telapak kaki saja. Nah, berikutnya itu sebelum dilakukan evaluasi bagian telapak kaki yang tidak berkontak dengan landasan harus dihilangkan menggunakan perangkat lunak MATLAB. Adapun prosedur untuk melakukan itu untuk melakukan kegiatan itu, yang pertama itu ada ubah citra RGB menjadi citra abu-abu. Yang kedua, inputkan nilai indeks level untuk filter yang terbaik. Yang ketiga, ubah citra abu-abu menjadi citra hitam putih. Pada gambar ini untuk gambar A yaitu uh, citra RGB-nya masih citra abu-abu, dan untuk yang B sudah diubah dari citra abu-abu menjadi citra hitam putih. Uh, untuk yang berikutnya, menghitung luas dan dimensi telapak kaki. Luas telapak kaki diperlukan untuk validasi dengan hasil Whitfoot test 10 subjek yang terbaik dan evaluasi flat foot. Perhitungannya dilakukan menggunakan perangkat lunak MATLAB, tetapi masih dalam bentuk piksel. Untuk mengubahnya menjadi milimeter persegi pada resolusi scanner 200 ppi dapat menggunakan persamaan. Adapun persamaannya yaitu area in pixel dibagi scanner resolution dan dikalikan 645,16 milimeter persegi. Untuk perhitungan dimensi tapak kaki seperti panjang tapak kaki atau foot length atau disebut dengan FL, dan lebar telapak kaki foot wide atau disebut juga dengan FW. Uh, Bisa kita perhatikan pada gambar yang ada di layar. Untuk gambar A yaitu kita menghitung foot length atau panjang telapak kaki, dan untuk gambar B kita menghitung lebar telapak kaki atau foot width. Untuk berikutnya itu ada cara untuk ada cara menghitung Kavanaugh AI dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pada studi ini identifikasi ke tipe telapak kaki. Yang kedua, buat gambar garis dari pusat tumit atau center of the heel ke puncak jari telapak kaki yang kedua, dan perpanjangan garis tersebut hingga ke ujung tumit. Yang ketiga, buatlah garis tegak lurus dengan heel center line melalui pangkal jari telapak kaki yang kedua untuk menghilangkan jari-jari telapak kaki dan membagi area telapak kaki tanpa jari-jari ke dalam tiga bagian yang sama panjang. Berikut ada contoh dari penerapan Kavanaugh AI. Untuk mencari Kavanaugh AI itu kita memerlukan rumus, yaitu AI sama dengan B per A tambah B tambah C. Untuk yang berikutnya itu ada hasil pembahasan. Hasil Whitfoot test terbaik diperlihatkan pada gambar. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Perbedaan berkisar 1662,48 milimeter persegi dengan rentang 7.911 sampai 13.185 milimeter persegi. Nilai rata-rata luas telapak kaki pada resolusi 200 ppi lebih besar dibanding hasil wet foot test dengan error rata-rata 1,22%. Sedangkan pada resolusi 300 ppi lebih kecil dibanding hasil wet foot test dengan error rata-rata 4,36%. Pada resolusi 400 ppi terlihat lebih kecil dibanding hasil Whitfoot test dengan error rata-rata 3,46%. Dan terakhir untuk resolusi 600 ppi juga lebih kecil dibanding hasil Whitfoot test dengan error rata-rata 7,61%. Uh, Bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu terlihat juga bahwa laki-laki memiliki FL dan FW yang lebih panjang dibandingkan wanita. Untuk perbandingan itu ya untuk perbandingannya berkisar 15,4 milimeter dengan rentang 228,3 sampai 264,8 milimeter. Untuk FL untuk FL
dan 3,49 milimeter dengan rentang 94,0 sampai 107,0 milimeter untuk FE. Dari 102 subjek terdapat 30 subjek atau berkisar 30% memiliki tipe telapak kaki normal dengan nilai rata-rata AI sama dengan 0,240. Sementara 63 subjek atau 62% dari subjek memiliki tipe telapak kaki flat foot dengan nilai rata-rata AI sama dengan 0,320. Sedangkan sisanya 8 subjek atau 80% dari subjek termasuk dalam klasifikasi high art dengan nilai rata-rata AI sama dengan 0,180. Adapun kekurangan dari jurnal berikut, yang pertama itu kurangnya penjelasan materi menggunakan MATLAB-nya. Yang kedua, tidak balance-nya jumlah objek antara laki-laki dan perempuan. Adapun kelebihan dari jurnal yang pertama yaitu pembahasannya mudah dipahami. Yang kedua, perhitungan dari penelitian tidak rumit. Dan yang ketiga, penulisan dan pemaparan bahasanya cepat dimengerti. Uh, Berikut kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu flatbed dokumen scanner dengan resolusi 200 ppi dapat digunakan sebagai food scanner karena MAD-nya sangat kecil, di bawah 2%. Yang kedua yaitu penetapan resolusi 200 ppi bisa menghemat waktu proses scanning yaitu hanya 15 detik. Sedangkan pada resolusi 400 ppi membutuhkan waktu rata-rata 150 detik. Berikutlah hasil dari review jurnal saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.